kuasa atas tanah yang berhektar-hektar, ribuan atau bahkan jutaan hektar, dan itu adalah masalah yang serius. Selanjutnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi soal dunia digital. Efek dari dunia digital yang hari ini juga sebetulnya mesti dibicarakan di Indonesia adalah efek mental atau mental illness. Orang dulu sebelum ada internet, jika dia sedang galau maka tempat curhatnya, tempat melampiaskan kegalauannya adalah majelis-majelis tasawuf, majelis-majelis zikir dan sebagainya. Tetapi hari ini generasi milenial itu lebih memilih melampiaskan emosinya di dunia digital. Cek. Nah, itu di antara sekelumit yang bisa dijelaskan. Tentu saja ada hal terbaru adalah dunia maya. Bukan hanya dunia generasi milenial ini punya kecenderungan untuk lebih peka terhadap isu lingkungan. G30 di Bali nanti akan mengambil salah satu yang penting tentang climate change. Tetapi kecenderungan generasi milenial yang pro terhadap climate change itu juga meninggalkan masalah yang tidak kalah peliknya, yaitu kebencian terhadap generasi tuanya. Perubahan iklim yang drastis terjadi ini juga dianggap oleh generasi milenial sebagai dosa terhadap generasi tuanya, yaitu bapak dan buyut-buyut dan kakek-kakek kita mungkin begitu. Nah, itu saya kira efek industrialisasi. Jadi ada beberapa tema pokok yang moderator highlight pada diskusi kali ini. Yang pertama adalah ketimpangan ekonomi yang menurut moderator sendiri pangkalnya adalah ketimpangan kepemilikan tanah. Yang kedua adalah soal dunia digital yang hari ini digandrungi oleh hampir semua manusia di dunia, bahkan Indonesia itu penggunanya juga cukup besar sekali. Jika tidak salah laporan di tahun 2015 penduduk Indonesia itu hanya 7-10% saja yang tidak menggunakan internet, selebihnya menggunakan internet. Ada unicorn, ada e-commerce yang kemudian itu mampu melakukan akselerasi ekonomi, yang dianggap mampu melakukan akselerasi ekonomi, tapi di sisi lain e-commerce ini juga melakukan surveillance, melakukan pemantauan yang biasanya itu hanya dilakukan oleh negara, tapi dilakukan oleh para pemilik modal yang mempunyai e-commerce itu. Contohnya seperti Shopee dan sebagainya. Bahkan jauh sebelum Shopee, sebelum Blibli dan sebagainya, e-commerce itu Google dan YouTube juga melakukan hal serupa. Nah, di saat banyak orang menikmati ini, ada perusahaan-perusahaan besar yang juga memantau data pribadi kita yang mungkin tidak banyak orang merasakan pantauan-pantauan itu. Bahkan benefit ekonominya jauh lebih banyak dinikmati oleh mereka daripada oleh kita sebagai users. Nah, itu pengantar diskusi yang bisa saya sampaikan. Pertama, saya mempersilahkan kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Asfa Widianto dari IAIN Salatiga untuk menyampaikan Falyatafadhal Mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih pada semua panitia, pengurus Labkesdam, Pak Yai Marzuki Wahid, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum, semua Labkesdam PWNU Lampung, juga Mas Moderator yang sudah menyampaikan panjang lebar. Tadi Pak Yai Marzuki sudah menyampaikan panjang lebar. Jadi Muqaddimah Al-Jami'ah ini Pak Yai. Muqaddimah yang konklusif. Jadi tugas kita malah enak Pak Mas Hamami. Sudah enak. Tinggal tugas saya dan para narasumber enak untuk melanjutkan, dan ini menarik, tema yang menarik, ya, tema yang kontekstual dengan era sekarang. Saya ketika diminta Mbak Evi untuk menyampaikan ini, kira-kira apa yang bisa saya sampaikan?
Kemudian saya melihat bahwa saya pernah menulis tentang religious authority and the prospect for religious pluralism in Indonesia. Di situ peran NU. Ya saya kemudian salah satunya merujuk pada itu. Nanti Profesor Ripta akan lebih memperkaya, juga Mas Hamami Zada. Ini berbeda-beda. Jadi kalau ini juga sebuah kecenderungan menarik. Dulu teman-teman anak-anak muda NU itu banyak di Islamic Studies murni, tapi sekarang beranjak ke teknik, ke kimia dan sebagainya. Di PCNU Jerman itu sekarang banyak teman-teman teknik, natural sciences, tapi mereka juga agakis yang juga paham natural sciences. Itu nanti saya berharap nanti Pak Yaman Marzuki 10 tahun, 20 tahun ke depan itu berbeda, sangat berbeda. Mungkin mirip dengan Syekh Hussein Nasr dan sebagainya, walaupun konstruksinya jelas berbeda, pasti pemikirannya berbeda dengan di Iran ya. Tapi saya melihat ada kecenderungan yang menarik di teman-teman NU muda ya. Jadi teman-teman NU itu tidak harus belajar Islamic Studies atau Social Sciences atau ilmu sosial, tapi juga merambah ke ilmu alam, natural sciences, dan mereka juga bisa menggabungkan dengan baik. Tapi saya tidak banyak ke sana, dan yang tadi kemandian ekonomi nanti mungkin Mas Yono, saya lebih ke kemandian epistemologi aja, lebih yang di ranah yang saya geluti. Jadi NU itu sebenarnya kalau dari sisi sebuah tradisi pemikiran memang sudah tradisi pemikiran yang lama ya. Sebelum NU lahir 1926 itu juga pendahulunya atau yang prototipe dan sebagainya, semacam Yai Nawawi Al-Bantani itu sebenarnya adalah muqaddimah dari NU, dan itu menawarkan pemikiran yang menarik terkait menyikapi khazanah klasik yang Timur Tengah. Jadi khazanah klasik yang Timur Tengah oriented itu dibaca oleh Imam Nawawi Al-Bantani ini berbeda. Misalnya ketika memahami bahwa semua syahid, semua orang yang mati di medan perang itu akan mendapatkan gelar syahid ya. Bagi Nawawi Al-Bantani, ya Imam Nawawi Al-Bantani itu tergantung niatnya. Kalau niatnya dia itu cuma cari syahid, kemudian mati di medan perang, kemudian umat pasukan Islam itu menjadi lemah, dia hanya salah dan tidak jadi syahid katanya. Ini kan persepsi yang berbeda dari tradisi Timur Tengah, dan itu menjadi mengejutkan sendiri di kalangan para pemikir saat itu. Ini menjadi mungkin salah satu cikal bakal epistemologi khas NU, dan ini menjadi cikal bakal dari nanti yang kita teruskan di generasi selanjutnya. Slide-nya selanjutnya apa Mas? Silakan. Jadi kalau generasi NU ini saya mudah-mudahan kalau di Salatiga itu ada kecenderungan kalau teman-teman dosen itu malas ngurus mangkat. Mudah-mudahan di tempat lain tidak. Nah itu mungkin karena tradisi melawan dominasi, melawan sekolah dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu kita perbaiki. Dan saya lihat dalam beberapa tahun terakhir itu sudah berubah, dan mudah-mudahan anak-anak muda itu nanti semakin progresif. Dan pernah Hefil itu mengatakan bahwa sebenarnya kalau dibanding anak-anak muda Muhammadiyah, anak muda NU itu lebih progresif tapi mengakar pada tradisi.
progressive without losing tradition, itu kata Hefner. Itu mungkin ya salah satu apresiasi dari luar. Tapi kita juga secara mentalitas tidak hanya mengamini yang semua yang dari luar ya. Tradisi-tradisi yang kita munculkan sendiri, teori-teori sosial kritis yang kita munculkan sendiri, itu nanti lebih menarik untuk kita kembangkan. Ada beberapa kritikan, misalnya kajian-kajian tentang NU yang dipublikasi internasional, kenapa ditulis bukan orang NU? Nah itu, sebagian ada yang ditulis orang NU, tapi sebagian besar dari orang luar. Nah ini yang menjadi kita punya bahan yang kaya, tapi epistemologi kita, kerangka berpikir kita itu masih perlu diperbaiki dengan menyelaraskan supaya itu diterima di ranah global. Kemudian itu saya berikan contoh. Jadi pas trajektori apa namanya jalan lampu kita yang ada Nawawi Al-Bantani, kemudian Yasin Al-Fadani, Ahli Hadis, kemudian Ahmad Khatib Sambas ya. Ini Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah. Jadi Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah, saya ketika itu pernah menulis ini di salah satu chapter disertasi bahwa Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah itu thariqah khas Nusantara. Ya, dulu di saat itu abad 19 adanya Qadiriyah saja atau Nasabandiyah saja. Tapi oleh Ahmad Khatib Sambas digabung menjadi Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah. Dan itu menjadi sumbangan menarik terkait dengan alternatif terkait terhadap intelektualisme Timur Tengah. Kemudian kita melihat ada ini kemarin tadi yang Yai Maziki menyebut Nahdlatul Turas. Memang Turas itu menjadi salah satu kekuatan dari NU. Kita punya Yai Hasyim Asy'ari, Yai Bisri Mustafa dan sebagainya. Hanya yang sebagian orang menjadi titik tekan dari para pemikir kita terdahulu itu lebih sebagai antitesis terhadap Wahabiyah ya. Jadi sebagai hanya melawan Wahabi. Nah itu sekarang bagaimana melawan Wahabi dikontekstualisasikan pada sekarang? Ya tentunya dengan tadi ada yang disebut Mas Yai Marzuki, kemudian Pak Moderator Mas Zakil Fuad, ada melawan kapitalisme dan sebagainya. Sebenarnya kalau pandangan dunia NU, worldview NU itu lebih dekat pada sosialisme, atau kalau mau teori sosial itu critical theory, teori kritis dibanding teori fungsional, ataupun kalau secara tadi ekonomi itu fungsi kapitalisme. Dan ini yang perlu dikembangkan oleh kita. Nanti akan disampaikan oleh Mas Yono atau Mas Hamami. Kemudian yang trajektori sekarang ada yang bisa menggabungkan dengan baik antara turos dan sastra seperti Yai Mustafa Bisri, Gusmus. Ini makanya otoritas keagamaan yang ditampilkan oleh Gusmus itu berbeda dengan Kiai kebanyakan. Jadi bisa lebih humanis, lebih sastra dan sebagainya. Dan beliau juga sosmed juga bisa mengadaptasi dengan baik. Kemudian ada Yai Gusdur, ya Abdurrahman Wahid, tentang ini teman-teman sahabat-sahabat NU ya jelas sudah paham terkait dengan privatisasi Islam, nation building dan sebagainya. Kemudian ada critical reading of classical Islamic scholarship, ini Ulul Afsadullah dan sebagainya, Muksid dan teman-teman yang lain. Ini menjadi salah satu hasil yang menarik dari kita yang sekarang. Jadi salah satu yang menjadi kenapa itu masih bertahan itu karena bisa punya kelenturan semacam itu. Jika dibandingkan dengan kemarin ada dalam satu konferensi di Turki, saya pernah disampaikan bahwa
kenapa dari berapa negara Timur Tengah dari Arab Spring itu yang survive itu cuma Tunisia, karena Tunisia itu tidak punya ormas yang mirip NU. Jadi lentur, kemudian fleksibel, kemudian merekatkan anggota masyarakat dan sebagainya itu, maka Tunisia relatif survive dibanding negara-negara Arab yang lain. Jadi itu yang membuat Tunisia dan negara kita itu bisa bertahan karena ada ormas semacam NU dan juga Muhammadiyah ya. Kemudian yang sekarang bagaimana mendatang? Nah, ini yang tugas kita ya. Ada yang berusaha menyelaraskan antara turos dan filsafat, ada beberapa. Ada yang berusaha untuk menyelaraskan antara teori sosial kritis dengan turos, ada. Ada yang juga tadi yang saya sampaikan, khazanah klasik digabungkan dengan ilmu alam. Ini Mas Yuwono dan sebagainya ini. Jadi ternyata bukan, kalau menyelaraskan antara ilmu sosial kayak saya sama-sama ini dengan Islamic Studies itu mudah, tapi bagaimana dengan natural sciences itu sulit ya, sulit. Tapi ternyata banyak teman-teman NU yang bisa, dan itu menjadi sumbangan sendiri. Ternyata bukan bukan kita saja yang berperan dalam orang-orang Islamic Studies yang berperan dalam NU. Ternyata ada teman-teman dari natural sciences. Kalau di Jerman dulu di awal-awal Eropa secara umum, teman-teman yang belajar di natural sciences itu banyak orang-orang PKS. Nah, PKS, mereka lebih militan. Tapi mendatang di 10 tahun terakhir menarik Mas Zaki. Ini teman-temannya, para agagis itu biasanya suruh belajar ke Timur Tengah, ini belajarnya ke Eropa, enggak tahu. Gawagis itu sekarang disuruh belajar ke Eropa. Enggak tahu itu dauhnya ya ini atau gimana, nanti kita perlu kita perlu cari tahu. Kemudian ada sekarang juga jurnal itu menarik, tadi Tasawwur Afkar itu menjadi salah satu pionir. Makanya Lakpus dalam Salatiga itu juga terinspirasi dari Tasawwur Afkar, membuat jurnal Nahdlatul Ulama Studies. Nah itu yang, tapi sayangnya Tasawwur Afkar agak mandek ya, mudah-mudahan segera degradasi ini Mas Hamami, sehingga tradisi pemikiran di NU yang sangat kaya. Salah satu, kalau secara umum di pesantren kita tuh saya tanya pemikiran, tapi sangat sedikit yang menuliskan. Nah itu problemnya, sangat sedikit yang menuliskan. Mudah-mudahan tradisi tulis kita juga harus belajar beranjak dari tradisi lisan ke tradisi tulis. Tradisi, kalau misalnya kiai-kiai itu sangat banyak pemikiran yang sangat bagus, itu bisa diasah itu dengan direkam kemudian ditranskrip oleh santrinya, sudah jadi itu. Jadi banyak kiai yang misalnya sangat bagus pemikirannya, itu bisa ditranskrip kemudian jadi pemikiran yang sangat bagus, sangat out of the box, yang bisa memberikan sumbangan bagi peradaban dunia. Kemudian ini tantangan era sekarang, saya sampaikan. Mungkin refleksi reorientasi dari pemikiran NU itu nanti mendatang semacam apa, karena konteksnya juga berubah. Kalau dulu konteksnya melawan Wahabi, melawan Wahabi tok ya. Sekarang ada itu era teror dan Islamophobia secara global. Jadi ketika orang bahkan penulis barat sendiri atau penulis muslim ketika menulis terlalu simpati pada Islam itu dianggap tidak netral, secara ilmiah tidak netral. Terutama di Amerika saya pernah membaca misalnya Stefan Fus dan sebagainya. Kemudian era sekarang yang disebut tadi oleh Mas Zaki ya, Mas moderator, tentang era pasca kebenaran, post-truth, itu menjadi tantangan sendiri.
Eh, bahkan tradisi-tradisi kita di NU itu sering disampaikan secara salah di sosial media dan mereka pahami kemudian amini begitu saja. Misalnya Islam Nusantara itu madhab baru dan sebagainya, Islam baru dan sebagainya, itu kalau di kita tidak masalah. Tapi ketika kita masuk ke WA group Facebook yang teman-teman dari yang sebelah, terutama yang tidak memahami tradisi Islam secara luas, itu sering disalahpahami dan dianggap Islam Nusantara itu membuat madhab baru, membuat tradisi baru yang berbeda dengan tradisi pada zaman Nabi Salafus Soleh. Ini kan sebuah tantangan sendiri. Nah, ini kita tidak bisa kemudian menyampaikan secara hanya kemudian apologetik, tapi menyampaikan bagaimana menyadarkan anak-anak muda terkait dengan bahwa itu informasinya salah. Nah, itu kita harus menyederhanakan wacana Islam Nusantara supaya dipahami generasi milenial. Ini tantangan Mas Amawi ya, bukan buku yang terlalu sangat ilmiah, tapi bagaimana dipahami oleh generasi muda yang pinginnya itu simpelnya, gampangnya itu kayak apa, mudahnya itu kayak apa Islam Nusantara. Apa itu madhab baru atau agama baru? Bukan ada yang mengatakan agama baru, atau itu hanya ekspresi keagamaan yang berdasar pada nilai-nilai keindonesiaan. Itu yang memudahkan kita untuk merespon itu. Kemudian era identitas itu juga menarik di kita, bahwa sekarang itu semuanya menampilkan identitasnya. Jadi apalagi di dunia ketiga ya, agama itu dan apalagi identitas agama itu menjadi identitas yang paling kentara. Orang bebas menampilkan agamanya dan nanti akhirnya identitas agama pun akan politisasi agama dan sebagainya. Itu menjadi problem sendiri. Ketika saya mengatakan, seseorang mengatakan, oh ini jangan-jangan mau dibawa kemana dan sebagainya, itu yang kemudian apalagi menjelang pilpres dan sebagainya, ini menjadi tema menarik bagi kita untuk mencermati sebenarnya nanti sumbangsih intelektual NU untuk masa depan itu semacam apa. Kemudian yang selanjutnya terkait ada lagi krisis ekologi ya, krisis lingkungan. Krisis lingkungan itu menarik. Jadi kemarin COVID menyadarkan kita bahwa ada yang salah dengan cara kita bermuamalah dengan lingkungan. Jadi akhirnya menimbulkan pemanasan global dan dipaksa oleh COVID untuk kemudian kita sedikit menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan sebagainya sebagai bentuk apresiasi kita supaya bumi tidak terlalu hektik ya, tidak terlalu cepat-cepat, bumi sekedar bisa biar istirahat dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya yang menarik menurut saya, ini segala otokritik. Jadi Islam Nusantara atau NU dan sebagainya itu sebenarnya sudah established, sudah mapan sebagai budaya keagamaan. Jadi kita sudah tawasud tengah-tengah, iktidal, kemudian tasamuh, kemudian tidak mempolitisir Islam dan sebagainya, mengadopsi budaya lokal dan sebagainya. Tapi yang masih perlu dikembangkan oleh kita itu adalah membuat budaya keilmuan. Ini jadi Islam Nusantara sebagai budaya keagamaan sudah selesai. Tapi budaya keilmuan belum. Kok bisa? Ya akhirnya ada kemarin misalnya dalam kasus COVID itu ada banyak teman-teman kita yang moderat tapi tidak kosmopolitan, tidak mengapresiasi ilmu pengetahuan dan sebagainya, melawan vaksin, melawan COVID dan sebagainya. Itu
realitas, walaupun kemudian akhirnya sadar dan akhirnya tokoh-tokoh agama itu menjadi juru bicara penting bagi diseminasi protokol kesehatan. Banyak orang mengatakan kalau tokoh agama itu tidak turun menyadarkan masyarakat, itu mungkin kita tidak akan sukses semacam ini. Sukses sampai sekarang bisa 5 besar sebagai negara yang bisa mengontrol COVID ya, itu menjadi menarik. Tapi tugas tadi mengembangkan budaya keilmuan, jadi itu masih tugas yang belum selesai. Silakan lanjut apa? Nah ini kenapa kemudian budaya keilmuan? Jadi kosmopolitan itu sebagai budaya keagamaan menyerap berbagai macam misalnya lokal wisdom dan sebagainya, budaya lokal tahlilan, yasinan dan sebagainya. Terus bagaimana kalau nanti kosmopolitan itu dalam budaya keilmuan yang menyerap tradisi yang macam-macam, keilmuan yang macam-macam, kimia, fisika dan sebagainya. Minimal memahami, kalau tidak bisa memahami seluruhnya ya minimal menyadari keterbatasan pengetahuan kita. Jangan kemudian hadis kemudian merasa oh itu hadis sudah selesai, hadis sudah benar, tidak perlu dikontekstualisasikan dengan perkembangan ilmu. Itu menjadi ciri kosmopolitanisme. Jadi kemarin banyak tokoh agama termasuk dari NU yang masih ada itu, tapi kemudian disadarkan menjadi lebih kosmopolitan. Jadi dalam budaya keilmuan, jadi terbuka bahwa hadis Al-Quran itu harus dipahami dalam konteks perkembangan pengetahuan, tidak hanya dengan ilmu hadis semata, ulumul hadis, mustalah hadis, kemudian ulumul tafsir dan sebagainya, tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang menarik juga bagaimana pengetahuan yang dikembangkan oleh teman-teman NU itu bisa memberikan jalan solusi bagi hubungan antara Islam dan negara. Ini menjadi tadi yang Nahdlatul Wathon Yai Marzuki tadi, bahwa ya salah satu sumbangan terpenting NU itu Islam dan nasionalisme itu sudah selesai. Itu kalau tanya orang Arab itu tidak tahu itu nasionalisme. Bagi mereka itu asobiah, kesukuan. Maka ketika dites Arab Spring, mereka itu pada kocar-kacir karena konsep nasionalisme itu tidak ada, adanya asobiah kesukuan, bukan asobiah pengertiannya Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun itu asobiah artinya adalah kohesi sosial. Kemudian hubungan timbal balik yang menarik antara lokalitas dan globalitas. Jadi teman-teman NU itu berusaha untuk ya lokal ya global, yaitu berusaha untuk sangat mendalam dalam hal turos, tapi juga mengapresiasi perkembangan modern. Nah ini nanti kalau jadi budaya keilmuan itu nanti budaya keilmuan yang hybrid, yang campuran itu sekarang kan trennya hybrid, termasuk di teknik ya, mungkin di MIPA dan sebagainya. Hybrid itu menjadi menarik karena menjadi berwarna-warni. Dan kalau misalnya dalam ilmu sosial itu sekarang kecenderungannya ke postkolonial dan sebagainya, bukan ke fungsional ya. Tapi juga mengadopsi tradisi-tradisi lain di klasikal Islam dan sebagainya, sehingga menjadi lebih berwarna-warni. Dan itu yang menjadi sumbangsih kita, tidak kemudian hanya teori barat kemudian diamini selesai. Itu tidak ada bedanya dengan kita dengan ilmuwan barat. Yang cara pandang kita yang khas NU itu dipertahankan untuk membaca keilmuan kita sekarang, fenomena masyarakat sekarang, juga proyeksi ke masa depan. Itu nanti menarik, akan menghasilkan bacaan yang menarik. Bukan sekedar oh ini menurut
teori barat semacam ini, justifikasinya semacam ini sudah selesai, itu tidak akan melahirkan teori-teori baru. Kemudian etos pengetahuan yang menarik itu adalah tawasud dan moderasi ya, moderasi. Ini nanti akan melahirkan keseimbangan, ya, keseimbangan dalam produksi pengetahuan. Nah, ini dalam era sekarang menarik. Orang sekarang itu banyak yang kemudian dokter, profesor dan sebagainya. Tapi kalau dihadapkan dalam sosmed itu sangat bias. Jadi mereka itu split personality, kritis dalam menulis jurnal ilmiah, memproduksi pengetahuan, meneliti dan sebagainya. Tapi kalau tidak kritis dalam mengonsumsi sosmed itu banyak. Nah, kalau di MIPA banyak enggak Pak? Itu menarik. Bukan cuma ilmu-ilmu MIPA, tapi natural sciences, tapi ilmu sosial juga semacam itu. Jadi berarti ada gap tadi, ada tentang knowledge culture-nya yang belum berkembang, budaya keilmuan. Mudah-mudahan dengan budaya keilmuan yang berkembang itu kita menjadi semakin mandiri secara epistemologi. Epistemologinya ya hybrid tadi, campuran dari berbagai, tidak melupakan tradisi turos keilmuan klasik kita yang kemudian cara berpikir yang khas NU, yang khas Nusantara yang ditawarkan misalnya Imam Nawawi Al-Bantani itu menjadi menarik. Nah ini ada sekedar refleksi aja dari Basam TV. Jadi orang Muslim itu biasanya mencari ilmu untuk hidup, tapi orang Barat itu mencari ilmu untuk berkuasa. Nah, berkuasa itu beda. Tuh nawaitunya itu berbeda. NU mungkin untuk hidup dan untuk maslahat ya, itu lebih selamat kelihatannya. Kalau orang Barat itu mencari ilmu itu untuk berkuasa. Dulu makanya knowledge is power. Dulu misalnya Snohorgronya itu sangat hafal Al-Quran, hadis, kemudian bahkan ngomong paham bahasa Arab dengan baik sehingga menulis tentang di Aceh Society, di Aceh Society, kemudian digunakan oleh tokoh-tokoh imperialis, kolonialis untuk menjajah kita, menjajah Aceh terutama. Jadi ilmu itu untuk menjajah, untuk power. Kalau kita kan ilmu itu untuk hidup. Tapi NU sebenarnya untuk hidup dan peradaban. Ini tema muktamar kita, dan mudah-mudahan generasi intelektual muda itu bisa mengarahkan ke sana. Tidak harus semuanya di Islamic Studies, di ilmu sosial, tapi juga bisa ke ilmu alam. Dan insya Allah sumbangan kita lebih kentara dengan tadi menyelaraskan turos dengan ilmu alam, ilmu sosial. Berbeda dengan teman-teman dari generasi sebelah, ormas sebelah misalnya. Kalau mereka mengambil di MIPA, natural sciences dan sebagainya, itu yang terjadilah ayatisasi. Jadi ada fenomena alam semacam ini, kemudian dicari ayatnya sudah. Tapi kalau teman-teman NU insya Allah lebih grounded, lebih mengakar pada turos sehingga bisa melihat fenomena alam, natural sciences dan fenomena sosial secara lebih mendalam. Dan itu memang tradisi kita itu tradisi yang jauh ya, tradisi NU itu tradisi yang dalam. Maka itu sudah banyak diapresiasi oleh para pakar dari luar negeri, dan mudah-mudahan tadi wasatiyah kita yang sudah di budaya keagamaan itu sudah banyak dicontoh juga. Tadi sampaikan Kiai Marzuki, sudah banyak dilirik oleh negara tetangga ataupun dari luar, Libya dan sebagainya, Afghanistan. Tapi akan lebih baik kalau wasatiyah tadi itu juga dikembangkan sebagai budaya keilmuan, sehingga nanti ilmuwan itu menjadi ilmuwan yang lebih di tengah, tidak ya punya integritas, bisa mengembangkan dengan baik, epistemologinya berbeda dengan
dengan yang lain, dan itu menjadi sumbangsih peradaban sendiri bagi peradaban dunia. Mungkin itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Niat saya tadi silaturahim ya, saya itu ada acara diktis di Pringsewu, tapi dijalur sama Mas Alami, Bu Evi untuk kesini ya silaturahim aja, silaturahim ketemu teman-teman NU, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi terutama bagi saya dan juga para teman-teman sahabat-sahabat muda. Wal muwaffiq ila taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertanya. Satu. Cek, Pak Aswi, Prof Aswi hanya memberikan satu kesempatan penanya untuk bertanya karena beliau harus segera meninggalkan tempat ini. Jadi saya persilahkan pada teman-teman diskusi pada sore ini untuk bertanya. Setelah itu nanti Prof Aswi akan menjawab dan akan dilanjutkan ke narasumber yang lain. Saya persilahkan. Banyak narasumber. Ah iya. Satu saja. Ada? Oke, silahkan. Silakan ke depan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosihun dari Pringsewu dan teman-teman KMNU Unilah. Pak Aswi ingin bertanya, menurut Bapak, tadi Bapak sedikit menyinggung tentang Arab Spring. Arab Spring itu tentu kita turut bersedih karena dengan adanya itu banyak saudara-saudara Muslim kita yang kehilangan tempat tinggal. Tapi di selain itu, sebagaimana biasa orang NU itu selalu, atau orang Jawa itu selalu untungnya gitu, dicari untungnya. Dengan eksodusnya kaum-kaum Muslim ke negara-negara Eropa, akhirnya akan menjadi wajah baru di Eropa. Sementara ketika kita mau mengatakan tentang knowledge culture, pengetahuan kebudayaan tentang ilmu atau ilmu yang bisa membudaya, bagaimana peran kita sebagai generasi muda untuk mewadahi teman-teman kita yang sudah eksodus itu, karena ternyata mereka lebih banyak diterima di dunia Eropa daripada di dunia Muslim. Terima kasih. Mas siapa tadi? Idul Rosidun ya. Terima kasih. Ya, Pak Aswi, pertanyaannya soal Arab Spring. Ya. Orang Eropa dan Eropa lebih masyarakat Timur Tengah yang notabene saudara seagama dengan kita daripada diterima di negara-negara tetangganya yang lain. Saya kira ini problem Timur Tengah yang sebelum Arab Spring juga sudah bergejolak lama. Monggo, Prof. Hadri. Terima kasih Mas Rosihun ya, ini mendalam ini, namanya Rosihun yang mendalam. Pertanyaannya kritis. Jadi Arab Spring ini agak sedikit berbeda, sedikit keluar dari konteks itu, tapi tidak masalah karena NU itu konsepnya pada peradaban dunia ya. Jadi termasuk tadi migran dan sebagainya yang masuk ke Eropa. Memang jadi sebenarnya kita sebenarnya sebagai negara Muslim itu sebenarnya sangat bersedia ya. Teman-teman dari Timur Tengah itu ketika mereka ada konflik itu larinya ke Eropa. Pernah kemarin di Afghanistan juga ada yang mampir ke Indonesia, tapi kemudian pengen juga ke Eropa karena Eropa secara ekonomi lebih mapan, dan di Eropa ada para pemimpinnya memberikan sangat menerima dengan senang hati para imigran tadi. Angela Merkel itu kanselir Jerman pernah mengatakan bahwa orang Jerman, Protestan Jerman yang tidak menerima dengan baik para imigran itu diragukan kejermanannya dan diragukan keprotestanannya. Ini kan kosmopolitan ya, kosmopolitan yang itu sebenarnya salah satu cirinya NU.
Tapi NU yang tadi baru religious culture ya, budaya keilmuan. Tapi budaya sosial, budaya politik, budaya keilmuan itu kita masih perlu kembangkan. Mudah-mudahan Indonesia itu semakin lebih berkembang dengan adanya NU yang semakin berkembang ke arah kemandirian ekonomi dan sebagainya, sehingga nanti lebih menarik warga dunia untuk mampir ke kita, bukan sekedar sebagai migran tadi yang eksodus, tapi sebagai para intelektual dari negara lain. Kita ada UII dan sebagainya, ada Nusia dan sebagainya, perguruan tinggi bagus yang kemudian bisa menarik para orang-orang terbaik dari negara muslim untuk belajar ke kita, untuk tinggal di kita. Kalau secara ekonomi kita sebenarnya sudah beranjak lebih baik ya dengan masuknya G20 dan sebagainya. Tapi itu masih butuh proses panjang, sehingga untuk menjadi menarik para imigran tadi untuk ke Indonesia itu masih butuh waktu, butuh daya tariknya itu masih ada tapi belum maksimal, insya Allah. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan kita. Tujuan kita itu ya kemandirian ekonomi, untuk sumbangan peradaban dan sebagainya. Adapun orang tertarik untuk kalau ada orang yang imigran ke sini ya harus kita terima, itu bagian dari kosmopolitan dalam budaya politik. Tapi kosmopolitan dalam budaya politik itu tidak akan jalan kalau belum mandiri secara ekonomi. Gimana menerima orang lain kalau secara ekonomi belum mandiri. Jadi itu butuh proses, dan insya Allah Indonesia dan Indonesia secara khusus itu on the right track, sudah ke arah sana, ke arah yang baik. Kita punya modal sosial, civil society, ormas-ormas sosial keagamaan yang terbuka, yang menjaga keberlangsungan NKRI dengan baik, dan insya Allah sedikit demi sedikit kemajuan akan kita capai ya, termasuk harkat martabat dan citra di mata dunia. Mungkin itu aja Mas Rosihun, mudah-mudahan tidak memuaskan, dan sambil Anda mungkin mencari jawaban dari Pak Yai Marzuki dan sebagainya, Pak Yuwono dan Mas Hamami, semuanya profesor ini. Kalau NU itu sebenarnya profesor semua, apalagi Unusia ya, HP profesor, dan semuanya mempunyai kapasitas untuk saling meningkatkan keilmuan. Mudah-mudahan ada ya manfaatnya. Saya akhiri, Mas. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih Prof. Asfawi Dianto atas paparannya. Apa yang menjadi penjelasan beliau dikaitkan dengan pertanyaan dari Mas Rosihun tadi tentang Spring dan posisi Islam Nusantara dalam percaturan Islam di dunia. Epistemologi keilmuan dari Islam Nusantara itu menjadi sangat penting untuk diwujudkan, sehingga Timur Tengah tidak lagi menjadi dominasi dari wajah Islam di dunia, tetapi mulai bergeser ke timur jauh, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, apa yang menjadi topik dari diskusi dan juga tema dari muktamar ini sangat penting untuk mendudukkan dan mendorong NU tidak hanya sibuk berada di dalam negeri, tapi memainkan perannya yang cukup signifikan di luar. Apa yang terjadi di Afghanistan hari ini itu telah dimainkan sejak lama oleh PBNU sebetulnya, mendorong orang-orang Taliban untuk bersikap lebih moderat dan sebagainya, dan akhirnya hari ini Taliban melakukan kudeta, bahasa medianya itu melakukan kudeta dan memimpin Afghanistan. Lalu apakah proses moderasi di Afghanistan akan terwujud? Tentu Indonesia punya harapan, karena cross learning, saling belajar, terutama dari ulama dan para pelajar Afghanistan itu telah beberapa kali, bahkan ada banyak mahasiswa Afghanistan itu belajar di Indonesia, tepatnya di Semarang, dan pertukaran ulama itu sudah lama terjadi. Itu artinya Islam Nusantara ini sudah mulai, kalau bahasanya Prof. Aswa tadi, ilmu itu untuk peradaban, tapi tidak untuk berkuasa. Kalau berkuasa itu cara pandangnya orang Eropa. Tapi dalam konteks pertarungan dan percaturan di dunia internasional, maka Islam Nusantara juga punya, mestinya, setidaknya menurut moderator, punya target untuk
lebih leading pemahamannya, lebih leading studinya, sehingga itu bisa menjadi acuan. Arab Spring yang terjadi di Indonesia dan kemudian proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia itu juga digawangi atau dibimbing oleh Indonesia melalui tahun 2000, kalau nggak salah 2000, sejak 2012 itu ada Bali Demokrasi Forum, dan Bali Demokrasi Forum itu yang kemudian membimbing Tunisia menuju jalan demokratisasi. Jadi hampir 98% proses demokratisasi di Tunisia itu copy paste dari proses pemilu setidaknya di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa peran NU setidaknya dalam 5-10 tahun terakhir itu sudah menunjukkan peran yang cukup signifikan di dunia, dan menuju satu abad yang akan datang ini NU diharapkan punya role yang jauh melebihi perannya di tahun belakangan ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Prof. Aswawidianto atas paparannya dan berkenan hadir pada diskusi sore ini. Saya akan lanjutkan kepada narasumber berikutnya, yaitu Profesor Dr. Suripto Dwi Yuwono. Saya persilahkan Prof. Yoni dari teknik nih. Monggo Prof. Hati-hati Mas Prof ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama yang kami hormati Bapak Sekretaris Lakpesdam ya PBNU Kiai Marjuki, tadi ada PWNU Lampung Dr. Rudi, ada Mas Kamami sebagai narasumber, para hadirin sekalian. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya karena bidang sains dan teknologi diminta untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemandirian warga, terutama kita warga NU dalam menuju satu abad NU, dan 5 tahun ke depan udah masuk abad kedua. Salah satu yang ingin saya sampaikan sebetulnya adalah kemandirian kita di bidang kesehatan dan farmasi juga harus perlu. Tapi saya memulai tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Moderator, bahwa yang pertama dari sisi teknologi, yaitu di era digitalisasi. Para hadirin sekalian, bahwa ini zaman sekarang atau zaman ke depan digitalisasi memang ini adalah salah satu yang menjadi pembicaraan yang menarik, dan kita sebagai warga NU harus siap dengan jumlah yang ratusan juta, hampir 100 sekian juta, kemudian dengan jumlah pondok pesantren yang hampir 61.000 ya pondok pesantren, maka ini adalah salah satu hal yang harus kita siapkan. Kenapa? Kalau di bidang teknologi kita tidak bisa mandiri, maka society kita itu nanti menjadi hanya bagian saja. Nah, jadi dengan era digitalisasi ini kita harus siap semuanya, anak-anak muda, terutama kaum milenial ini, dan kami dari sisi akademisi dan universitas atau institut itu mendukung jika para kaum anak-anak muda milenial NU ini untuk mempersiapkan diri, dan Universitas Lampung terutama itu sudah melakukan kerjasama dengan PCNU, seluruh PCNU yang ada di Provinsi Lampung.
Nah, nanti kalau ini bisa dikembangkan, bahwasannya pondok pesantren, ya anak-anak yang ingin melanjutkan studi, kita ada program kerjasama. Misalkan yang akan belajar dalam digitalisasi teknologi dan informasi misalnya, ada 2 kelas. Kemudian yang akan belajar di farmasi kedokteran ada sekian kelas. Ini adalah satu kekuatan, dan ke depan 5 tahun lagi ke depan itu anak-anak itu sudah siap. Kita menyiapkan SDM gitu. Itu yang terpenting. Kalau kita tidak menyiapkan SDM dalam bidang sains kemudian teknologi, nanti kita akan menjadi penonton gitu. Nah, ke depan saya setuju jika ada anak-anak yang berminat, misalkan pengalaman misalkan seperti PCNU di Tokyo juga itu adalah Profesor Ajis juga ini juga merupakan suatu SDM yang bagus gitu. Sehingga kalau anak-anak muda ini, anak-anak milenial ini kita gerakkan di bidang IT, kita siapkan sekarang. Nah, malah kita harus punya cita-cita. NU punya satelit sendiri. Bayangkan kalau kita hitung dengan jumlah jumlah pengguna, dan itu bisa menjadi kemandirian kita, ya, NU sebagai ormas yang terbesar di Indonesia yang memiliki kemampuan itu di bidang digitalisasi. Di bidang-bidang yang lain untuk sains dan bidang sains, contohnya adalah bidang biologi, bidang matematika, bidang kimia. Kita sehari-hari tidak terasa dengan jumlah kita yang begitu banyak, ya, seperti penggunaan sehari-hari, kita tidak pernah menciptakan. Contohnya adalah seperti apa? Yang mudah saja, air minum sudah ada, sofa ya. Kemudian sabun saja, sabun cuci, sabun mandi. Ini adalah salah satu yang bisa kita gerakkan, yang kita bisa ciptakan untuk kemandirian kita. Kita bayangkan misalkan satu pondok pesantren dengan jumlahnya yang berapa butuh dalam perputaran hari, dalam perputaran bulan, dalam perputaran tahun. Jika ini kita bisa mandiri di sini, maka kebutuhan itu bisa kita ciptakan. Nah, jika anak-anak kita, kaum milenial ini mempersiapkan diri 5 tahun ke depan dalam menyongsong abad kedua, maka kita sudah siap. Pemberdayaan yang dalam arti kata kita memenuhi kebutuhan kita itu bisa kita lakukan. Itu dari sisi bidang sainsnya. Kemudian yang lain adalah apa yang disampaikan tadi, saya lihat perubahan iklim. Perubahan iklim ini kita butuh adalah suatu efisiensi. Ya, efisiensi di sini. Sekarang dengan era sekarang ini adalah mobil listrik, ya, kendaraan listrik. Nah, ini kalau kita bisa ciptakan kaum milenial NU untuk disiapkan SDM-nya. Ya, misalkan Universitas Lampung bekerja sama dengan PBNU atau NU membuat prodi sendiri khusus untuk mobil listrik atau apa, ini kan kita bisa ciptakan ini sehingga motor listrik atau mobil listrik itu bisa digunakan di pondok pesantren dalam rangka efisiensi, kemudian ramah lingkungan, sehingga perubahan iklim yang setiap tahun terjadi kita bisa menekan seminimal mungkin. Kemudian apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam sambutan tadi adalah, yang saya tangkap di sini adalah ekonomi hijau, menggerakkan ekonomi, ya,
ini bisa kita lakukan dengan tadi teknologi, dengan ilmu sains yang secara terintegrasi gitu. Nah, semuanya ini berakar atau bermuara pada penyiapan SDM. Di situ ada pendidikan. Nah, kalau sudah kita siapkan, maka ke depan kaum milenial dari NU itu sudah siap dan bisa bersaing. Nah, dari sisi kesehatan dan farmasi, ini juga harus kita siapkan, karena kalau tidak, medical, obat-obatan, ini semua kita masih tergantung ya, bagaimana pendistribusian alat-alat kesehatan, obat-obatan. Nah, jika kita bisa menggunakan atau melihat peluang ini, maka dengan jumlah kita itu adalah sesuatu yang menarik dan ekonomi akan berputar di situ. Kalau hitung-hitungannya saya nggak tahu, tetapi dengan semuanya, dengan jumlah yang begitu banyak, maka bisa menggerakkan kemandirian kita. Ya. Kenapa? Kalau kita sudah mandiri, kita sudah bisa menyiapkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, langkah kita ke depan dalam perdamaian dunia, peradaban dunia itu pasti akan bisa. Kita bisa membantu, kita bisa memberikan sesuatu kepada negara-negara tetangga yang membutuhkan itu, ya, dari sisi kesehatan, farmasi, kemudian sains dan teknologi. Hal yang menarik yang harus kita inikan bersama, saya yakin bahwa di dunia atau di ini memang kita harus selalu bersaing. Nah, kita harus mampu menempatkan posisi anak-anak kaum milenial ini nanti di dalam negeri, di luar negeri, untuk bisa mengabsorpsi atau menyerap ilmu-ilmu yang berkembang, sehingga kita tidak akan ketinggalan dan tidak akan selalu kita update pengetahuan-pengetahuan adik-adik kita, saudara kita, sehingga mereka bisa lebih cepat terakselerasi dalam mengikuti atau memahami perkembangan ilmu dan teknologi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena bidangnya masih bau-baunya teknologi dan sains yang dihubungkan dalam peradaban dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih paparannya Profesor Suripto Dwi Yuwono. Pak Suripto mengetengahkan pentingnya bagi warga NU untuk meningkatkan kapasitas di dunia sains, dunia teknis, dan itu artinya kita akan men-challenge industri lama dengan industri baru yang lebih ramah terhadap lingkungan dan tentu saja ramah terhadap manusia. Tetapi komunalitas masyarakat di NU itu tidak seutuhnya dan tidak semuanya bisa terinclude, bisa tergabung di dunia industri itu sendiri. Artinya masyarakat NU sampai hari ini adalah buruh dari industri. Kita memang perlu mendorong industri ramah secara ekonomi, juga ramah terhadap lingkungan. Misalkan di dunia farmasi, kesehatan itu bukan hanya ditinjau dari sisi kesehatan dan kesakitannya, tetapi kesehatan itu juga adalah industri kesehatan. Oleh karena itu ada toko obat dan ada pabrik obat-obatan. Dan NU hari ini di banyak tempat, di banyak cabang sudah memiliki rumah sakitnya, tetapi belum punya pabrik obat-obatannya atau belum punya produksi obat-obatannya. Adapun produksi obat-obatan yang dimiliki oleh NU rata-rata obat-obatan tradisional dan obat-obatan herbal yang tidak terindustrialisasi atau tidak punya industri besar, misalkan seperti Sido Muncul dan sebagainya. Warga NU dan masyarakat NU pada umumnya adalah konsumen dari produk industri. Kita belum mampu menjadi produsen di situ.
Nah, saya ucapkan terima kasih Pak Dokter. Saya persilahkan kepada peserta diskusi untuk bertanya jika ada pertanyaan terhadap beliau sebelum kita bergeser kepada narasumber terakhir nanti, Dr. Hamamizada. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dari Kemenlu Unila. Saya ingin bertanya bahwa tadi Bapak sudah menjelaskan tentang perkembangan ekonomi, perkembangan sains dan perkembangan kimia, yang pada dasarnya itu sangat penting untuk peradaban pada tahun ini. Lalu menjelaskan tentang pondok-pondok pesantren dapat berpartisipasi dalam perkembangan kimiawi dan perkembangan dunia teknologi. Akan tetapi pada dasarnya pondok-pondok itu berasal dari desa-desa yang jauh dari pusat pendidikan dan penelitian. Nah, bagaimana caranya untuk pondok tersebut dapat mengembangkan ilmu terutama di bidang sains dan teknologi? Terima kasih. Terima kasih Mas Abdul Razak dari KMN Unila, betul. Dari KMN Unila, bagaimana Pak mendorong dunia pesantren yang notabene itu adalah masyarakat Nahdien juga beradaptasi dan mengembangkan teknologi juga industri kimia dan sebagainya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara sosialisasi. Ya, sosialisasi yang bisa dilakukan dari dunia akademisi, misalkan universitas, institut, kepada lingkungan pondok pesantren. Nah, dengan cara kita memberikan sosialisasi, edukasi kepada mereka, kemudian menawarkan, institusi kami, universitas kami ada kegiatan ini. Monggo misalnya melalui jalur kerjasama atau apa, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke institut atau universitas. Nah, dengan demikian tidak hanya kita melulu belajar kitab hadis, tetapi bisa mengetahui ya perkembangan kemajuan teknologi dan sains gitu. Kemudian bagaimana pemberdayaan yang bisa dilakukan terhadap pondok pesantren. Saya yakin banyak para dosen-dosen di Universitas Lampung, tapi yang nggak terlalu banyak karena jumlah warga Nahdien yang di Unila juga nggak banyak. Contoh saya pribadi misalnya, itu memberikan pengabdian masyarakat di pondok pesantren Nurul Qodiri. Nah, itu adalah salah satu edukasi. Bagaimana sih kita membuat sabun cair misalnya? Karena saya sebagai seorang kimia, bahannya apa saja? Ternyata mudah. Sabun cuci piring, sabun cuci baju, kemudian pewangi, itu kan hal yang bisa kita buat sendiri dan bisa digunakan oleh para santri. Jadi tidak perlu mereka membeli di luar. Nah, ekonomi ini akan berkembang. Saya sampaikan kepada Pak Yai bahwa bisa saja Nurul Qodiri ini membuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah perlu izin? Tidak, karena untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi kalau itu nanti di skala besar diproduksi, nah baru ada izin produksi, izin ini, izin ini. Nah, jika pondok pesantren ini melakukan, ya tidak melakukan hal yang sama, bisa saja nanti kan tukaran itu. Saya produksi ini, sana produksi ini, jumlahnya, atau sama-sama produksi juga tidak, karena kebutuhan itu juga tinggi gitu. Itu dari sisi itu saja. Kita juga banyak kebutuhan-kebutuhan yang belum kita minimal kita mengurangi ketergantungan kita gitu. Nah, disinilah kami mengajak semuanya untuk bahwa
kemandirian kita di sini untuk memenuhi yang selama ini kita sebetulnya itu mudah kita buat, ya. Kita lakukan sendiri. Kemudian dari sisi ekonomi yang lain, misalkan contoh ekofarm, ekowisata, kan tidak semua pondok pesantren yang di kota juga bisa dilakukan itu. Tetapi kalau pondok pesantren yang di Lampung Barat dengan view yang cukup bagus, nah, ekowisata, ekofarm juga bisa dilakukan di sana. Artinya semua bisa, kemandirian ekonomi nanti bisa kita gunakan gitu di situ. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. atas paparannya. Ini sebetulnya menyambung terhadap apa yang telah dijelaskan oleh di Prof. Aska tadi ya. Di Eropa sana anak-anak muda sudah mulai ada pelebaran, tidak lagi belajar tentang tema-tema Islamologi saja, tetapi juga sudah belajar tentang teknik, ilmu-ilmu teknik atau natural science dan teknik kimia yang lain. Nah, ini menandakan ada perkembangan menarik di tubuh anak-anak muda NU, dan sekembalinya mereka ke Indonesia, mungkin ini akan menjadi wajah intelektual baru di tubuh NU. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi itu juga sebetulnya menarik, bagaimana menumbuhkan kemandirian ekonomi di tubuh pesantren, paling unit terkecil di dalam NU, dengan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa menggantungkan kepada produk-produk industri besar. Nah, saya kira Lakpesdam perlu untuk menjelaskan dan memberikan roadmap, kira begitu, membuat roadmap bagaimana peta jalan kemandirian ekonomi yang tentu diharapkan dampaknya ke beda juga warga Nahdien. Jika tidak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut ke Dr. Hamamizada sebagai narasumber terakhir untuk kemudian kita tutup sesi ini, karena ini juga sudah menjelang maghrib. Kepada Hamamizada kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri din, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu, para hadirin, peserta diskusi Tasawwur Afkar. Pertama, saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan jurnal Tasawwur Afkar, dan yang kedua nanti akan saya kemukakan tentang bagaimana intelektualisme NU itu berdinamika. Yang pertama, dari sisi konseptual dan juga sejarah, Tasawwur Afkar itu lahir tahun 1914 sebagai pergolakan pemikiran para pendiri NU. Jadi NU itu didasarkan pada paling tidak 2 kejadian besar atau 3 kejadian besar, yaitu Komite Hijaz, Nahdlatul Tujar, dan juga Tasawwur Afkar. Di sisi diplomasi internasional ada Komite Hijaz, kemudian dari aspek ekonomi ada Nahdlatul Tujar, dan pada aspek pemikiran ada Tasawwur Afkar. Nah, ini yang kemudian melahirkan nanti organisasi namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, penting untuk kita ingat bahwa Nahdlatul Ulama ini dibentuk dan didirikan juga punya sejarah penting, yaitu pemikiran akibat apa? Akibat gerakan Wahabi waktu itu yang tidak memberikan kebebasan bermadhab, sehingga kesulitan bagi orang-orang Muslim Indonesia untuk beribadah di Arab Saudi. Nah, ini sejarah penting lahirnya Tasawwur Afkar. Tetapi kalau kita lihat dari konstruksi intelektualisme NU sebelum masa-masa sebelumnya, akan kita lihat bagaimana para ulama Nusantara seperti Syekh Pak Yasin Padangi, kemudian Al-Khatib, kemudian ada Syekh Nawal Al-Bantani, Yusuf Al-Makassari, kemudian Al-Niri dan sebagainya. Ini membentuk satu konstruksi intelektualisme Islam Nusantara, dan itu menjadi serpihan penting betapa ulama Nusantara itu waktu itu berhasil menjadi pionir peradaban Islam saat itu. Karena mereka menjadi guru-guru di Mekah,
menjadi pionir intelektual yang melahirkan banyak karya. Ini pentingnya adalah bahwa di masa dulu sebelum lahirnya NU, banyak karya intelektual Islam Nusantara yang berkembang sangat pesat. Nah, yang kemudian tidak bisa kita bandingkan dengan karya intelektual di tempat-tempat yang lainnya. Nah, yang kedua adalah ketika NU kemudian berdiri, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari kemudian melahirkan NU bersama ulama yang lainnya, jelas sekali Syekh Hasyim Asy'ari punya banyak karya intelektual. Karyanya banyak sekali yang kemudian dan ditulis dalam bahasa Arab. Ini yang menunjukkan bahwa intelektualisme NU di awal-awal oleh para pendirinya juga memberikan perhatian yang sangat besar. Bahkan kalau kita lihat dari cucunya Kiai Abdurrahman Wahid juga menggerakkan intelektualisme NU itu sendiri. Jika ketika dulu Cak Nur pernah mengatakan nanti akan ada panen intelektualisme NU. Dan terbukti kan sekarang bahwa Muslim di Indonesia itu kemudian banyak sekali anak-anak muda NU kemudian bisa menjadi pionir dari gerakan intelektualisme NU. Nah, yang kedua, Taswirul Afkar ini adalah bagian penting dari mendinamisasi gerak pemikiran keislaman yang diwarnai oleh khitah atau manhaj Nahdiyah. Jadi kalau kita lihat tahun 90-an awal ketika berdiri, Taswirul Afkar, jurnal Taswirul Afkar ini ada jurnal pemikiran untuk mendinamisasi pemikiran keislaman. Tema-tema yang muncul itu memang berkaitan dengan wacana keislaman, tapi juga tema-tema yang muncul pada awal-awal terbitnya jurnal Taswirul Afkar ini adalah tema-tema yang kemudian juga melawan gerakan intelektualisme Islam di luar NU yang kemudian menjadi musuh utamanya dari seperti tema-tema tentang fundamentalisme Islam, tentang Islam minoritas, kemudian filologi Nusantara, tema tentang satu abad NU dan lain sebagainya. Ini adalah konstruk betapa NU itu bukan hanya Islamic Studies, bukan hanya wacana keislaman, tapi juga memberikan perhatian pada tema-tema sosial yang menjadi gerak nadi dari pemikiran NU itu sendiri. Karena itu saya ingin mengakhiri sesi ini ketika kemudian jurnal Taswirul Afkar itu bergerak lagi dalam tahapan yang ketiga ini, yang disebut tahapan ketiga ini, ingin mendinamisasikan pemikiran keislaman dan juga pemikiran sosial yang sampai sekarang jurnal ini adalah jurnal yang mungkin satu-satunya di organisasi Islam yang masih bertahan. Jadi jurnal Ulumul Quran para Madinah sudah mati sudah lama, kemudian jurnal-jurnal yang lain juga sudah pada tidak bergerak. Ini jurnal yang sampai sekarang masih hidup, masih terbit, yang tentu saja menjadi sumbangan penting dari gerakan pemikiran keislaman khususnya di kalangan Nahdliyin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai gagasan pemikiran dari jurnal Taswirul Afkar dan juga diskusi tentang intelektualisme NU, kemandirian dalam peradaban Islam, terutama peradaban Islam di wilayah global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamamizada atas paparannya. Teman-teman diskusi ada yang mau bertanya terhadap beliau, terutama tentang jurnal Taswirul Afkar yang sampai hari ini masih terbit di tengah banyak jurnal yang lain sudah gulung tikar, dan jurnal Taswirul Afkar tentu telah menjadi pandu bagi intelektualisme di tubuh Nahdlatul Ulama dan menjadi rujukan tentunya bagi para intelektual atau para mahasiswa di tubuh NU. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak, saya akan boleh bertanya mungkin Mas Hamami ya. Moderator boleh bertanya apa tidak ini? Nah, ya boleh bertanya. Nah, jurnal Taswirul Afkar ini sudah berdiri sejak tahun 1996 dan banyak sekali tulisan yang sudah diterbitkan. Lalu apa trajektori ke depan? Misal, jurnal Taswirul Afkar sendiri punya trajektori apa dalam menyambut satu abad NU di tengah tantangan
yang dihadapi. Misalkan Islam Nusantara jika kemudian harus dibenturkan dengan Islam di Timur Tengah hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dari dunia Barat terhadap munculnya wajah Islam itu bagaimana jurnal Taswirul Afkar menyiapkan trajektorinya ke depan dalam menyambut 1 abad NU ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat dari tema-tema yang diusung oleh jurnal Taswirul Afkar itu ada misalnya Islam pribumi, ini bagian dari mengkanter pemikiran Islam Timur Tengah, khususnya Islam transnasional yang ingin mengislamkan Indonesia secara murni. Dan Islam pribumi ini adalah bagian penting bahwa karena kita sebagai orang Indonesia kemudian mengekspresikan agama Islam ini sesuai dengan kenyataan keindonesiaan. Jadi Islam pribumi itu di situ untuk melanjutkan gagasan Gus Dur tentang pribumisasi Islam. Dimana ini konteksnya bukan keislaman yang Arab, tapi Islam yang Nusantara, Islam yang Indonesia. Yang trajektori ke depan tentu saja bagi kami dari jurnal itu pertama yang ingin kita lakukan adalah bagaimana bisa semacam menggerakkan garis pemikiran al-manhaj Nahdliyah. Jadi sejak awal ini jurnal ini memang geraknya adalah untuk menggerakkan pemikiran keislaman dengan manhaj yang Nahdliyah. Sehingga tema-tema pentingnya adalah bagaimana mendialogkan pemikiran khas ke-NU-an dalam corak dinamika keislaman global, karena di dunia global, di Eropa, Amerika, dan juga di negeri-negeri yang lain, keislamannya memang seperti yang saya alami ketika saya di Prancis itu merasa bahwa mereka sebagai Muslim dari Timur Tengah itu selalu tidak bisa kehilangan identitas pertama Muslim, itu identitas Arab. Sehingga mereka ketika di negara-negara Eropa menjadi Muslim di Eropa adalah menjadi Muslim Arab, tidak menjadi Muslim Prancis, Muslim Jerman, Muslim Italia dan sebagainya. Jadi karakternya masih karakter yang tidak melebur ke dalam kebudayaan masyarakat setempat. Sama dengan di Indonesia, ketika ada orang-orang Wahabi datang ke Indonesia, maka corak keislamannya adalah corak keislaman Arab. Dia tidak bisa meleburkan keislaman Arab itu dalam keislaman kebudayaan masyarakat setempat. Nah, ini yang akan selalu didialogkan dalam pemikiran jurnal Taswirul Afkar agar keislaman dimanapun itu harus didialogkan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Tidak bisa kemudian lepas dari budaya masyarakat. Itu Mas Zaki. Terima kasih Mas Hamam Wizada. Peserta diskusi ada yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih atas waktunya Mas. Izin perkenalkan diri, saya Alhamid Yusuf dari KMNU Unila. Di sini sebenarnya tadi saya juga ingin bertanya sama Bapak Suripto, tapi ini sekalian aja 2 kali gitu Pak. Jadi yang pertama yaitu untuk masalah jurnal tentang Taswirul Afkar. Ini kan kita sebagai mahasiswa tentunya juga ingin untuk menulis dan sebagainya begitu Pak ya. Apakah kita bisa untuk mencurahkan tulisan-tulisan tersebut ke dalam jurnal Taswirul Afkar gitu? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Mungkin dari mahasiswa-mahasiswa di sini yang hadir atau peserta di sini ingin mencantumkan tulisannya ke dalam jurnal tersebut gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua untuk Bapak Suripto, jadi saya izin bertanya, kebetulan saya juga dari mahasiswa teknik elektro. Di sini Bapak tadi membahas tentang masalah mobil listrik dan lain sebagainya begitu Pak ya. Saya rasa untuk di dunia saintis itu sudah sangat banyak mahasiswa-mahasiswa Nahdlatul Ulama yang mereka mempunyai keahlian seperti itu. Tetapi karena di Nahdlatul Ulamanya sendiri itu belum mempunyai wadah yang bisa mencakup dari kesemuanya gitu. Jadi
para mahasiswa dan semua lulusan-lulusan itu lebih memilih untuk ke perusahaan-perusahaan yang sudah ternama begitu Pak. Mungkin bisa mungkin gimana ya, kalau boleh tahu caranya mengikuti itu gitu Pak. Gimana ya, intinya kita untuk mencurahkan ilmu kita ke dalam pemikir-pemikir di Nahdlatul Ulama tentang teknologi yang berbasis seperti itu gitu Pak. Terima kasih. Pertama kepada Mas Hamami Zada, teman-teman mahasiswa kalau mau nulis di jurnal Afkar, bagaimana Mas itu Mas? Baik, Mas Yusuf, menulis di jurnal Afkar itu gampang aja ya misalnya. Jadi yang penting kan bisa namanya submit di OJS. Semoga tahu ya OJS itu apa. Jadi kita submit di situ, tulis saja ide-ide tentang pemikiran keislaman dan kebudayaan yang kritis ya, bukan deskriptif, tapi yang kritis. Kritis itu artinya kita mampu melakukan analisis secara lebih kritis, bukan mendeskripsikan sesuatu. Jadi kalau mahasiswa Unila ingin menulis tentang menulis artikel jurnal untuk Tasful Afkar, silakan. Mungkin ada riset yang kecil tapi sangat kritis terhadap fenomena yang ada di masyarakat, itu bisa kirim saja ke jurnal Tasful Afkar. Kami sangat menerima semua tulisan yang masuk. Tapi semua tulisan itu akan direview oleh namanya reviewer. Dialah yang akan menentukan apakah naskah itu diterima atau tidak, apakah akan publish atau tidak. Jadi kalau diterima maka akan ada perbaikan-perbaikan dari catatan para reviewer. Jadi tahapannya agak rumit ya, karena ngirim tulisan lewat OJS, kemudian direview, lalu ada perbaikan, kalau diterima ada perbaikan, lalu bisa publish. Tapi kalau direview langsung ditolak, ya ditolak gitu. Jadi itu di situ. Jadi kalau ditolak ya ditolak. Jadi artinya memang ada step-stepnya. Mas Yusuf ketika nulis juga sama. Nulisnya pun harus betul-betul punya analisis yang empirik dan kritis agar tulisannya itu memang menarik untuk dibaca dan punya kontribusi keilmuan sekaligus juga kebaruan atau novelty dari tulisan itu. Silakan. Terima kasih Mas Hamami. Pak Dokter, nah ini soal mobil listrik Pak. Mobil listrik, dan kita punya Hyundai dan beberapa pabrikan dari luar sudah bangun pabrik mobil sekaligus pabrik baterainya. Betul. Nah tapi ini catatan pentingnya begini menurut saya. Tahun 2035 sampai tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang melimpah, dan target Indonesia itu sebetulnya di tahun 2035 itu naik kelas, tidak lagi menjadi negara middle income country, tetapi sudah naik targetnya. Oleh karena itu RPJMN, jika tidak salah saya baca, RPJMN kita itu menuliskan, Pak Jokowi itu menargetkan ada peningkatan juga dari unskilled labor ke skilled labor. Jadi pekerja yang tidak punya skill ke pekerja yang punya skill. Tapi lagi-lagi ini kultur industrial yang begitu itu Pak. Dan NU mau tidak mau harus bukan hanya menyesuaikan diri, tetapi mungkin saja membuat counter, membuat hal lain yang berbeda dari kultur industri itu sendiri. Monggo Pak. Terima kasih. Alhamdulillah tadi malam saya sudah ngobrol, dan ada industri yang hari ini datang dan besok malam ingin menjajaki itu. Jadi nanti juga saya akan ngajak Pak Dekan Teknik ya. Kenapa? Ya kebetulan karena silaturahim tadi kita bisa kenal. Nah besok malam saya dijanjikan bisa menemui untuk, dan mereka siap, misalkan seperti Universitas Lampung. Saya sampaikan bahwa kalau bisa membuat prodi khusus untuk mengembangkan mobil tersebut atau motor tersebut. Terus seperti apa?
komitmen kami adalah bagaimana jika pesantren-pesantren ini mengirimkan siswa terbaiknya untuk misalnya di situ, kemudian nanti menjamin anak ini untuk bisa bekerja atau mempelajari lebih lanjut terkait kendaraan listrik tersebut. Nah, tentunya kami nanti akan lapor dulu ke Pak Rektor setelah pembicaraan besok seperti apa, karena komitmen kami adalah bagaimana warga Nahdien terutama untuk anak-anak pondok pesantren ataupun ya yang lainnya bisa memang direkrut. Dan kami tidak mau misalkan hanya sekedar pelatihan. Jadi memang harus skill tadi dan berijazah. Makanya kalau bisa Universitas Lampung bisa memadahi itu sehingga ada kerjasama dengan suatu industri, ada bekerjasama dengan pondok pesantren sehingga bisa nanti 5 tahun ke depan ini udah atau 4 tahun ke depan skill mereka sudah bisa karena menggeluti di bidang itu. Kemudian dia bisa bekerja atau mengembangkan lebih lanjut di industri tersebut. Nah, ini memang sudah ada pembicaraan tadi malam dan semua ini adalah bagian dari kita warga Nahdien yang ada di Jakarta yang siap untuk membantu mengembangkan Unila. Dan sebetulnya ini Pak Rudi, mereka sebetulnya kalau kendaraan itu udah ada, pada ini sudah disiapkan di Unila misalnya kendaraan motor listrik, tetapi tidak boleh hilang gitu. Dia memberikan jaminan misalkan 200 ada kendaraan di Unila, kemudian sistemnya seperti apa. Nah, ini yang harus memang dibicarakan dengan pimpinan Pak Rektor terkait ini sehingga tidak hanya mendapatkan kendaraannya, tetapi kita mempersiapkan mahasiswa kita untuk bisa berkecimpung di sana. Itu, terima kasih. Baik, saya kira itu statement penutup dari semua narasumber. Sebagai moderator, izinkan saya membuat beberapa kesimpulan atas diskusi pada sore hari ini. Yang pertama adalah taswirul afkar itu adalah denyut nadi di tubuh NU. Oleh karena itu dia harus terus berkibar, dia harus terus menggelora. Tugas teman-teman muda di NU Lampung adalah menggelorakan pemikiran di tubuh NU dan khusus dan umumnya ke seluruh Lampung sini melalui mungkin dari PWNU Lakbesdam NU Lampung gitu, dan bekerja sama mungkin dengan kampus-kampus yang ada di sini. Tapi catatan pentingnya adalah Islam ala NU atau Islam Nusantara ini perlu banyak penyempurnaan. Tadi Pak Asfa tadi menjelaskan pentingnya epistemologi yang lebih kokoh dari Islam Nusantara ini sehingga dia bisa menjadi rujukan, bukan hanya menjadi rujukan tandingan dari apa yang terjadi di Timur Tengah, Islam di Timur Tengah, bisa jadi dia kemudian menjadi rujukan utama. Saat Timur Tengah sekarang porak-poranda karena perang dan Indonesia yang notabene berada di timur jauh dalam peta geografi politik Islam itu berada di timur jauh, dia justru bisa leading ke depan karena di Indonesia Islam Nusantara ini, Islam yang ada di Indonesia ini, Islam yang mengedepankan perdamaian dan peduli terhadap perkembangan zaman dan terutama intelektualisme yang lahir di Indonesia atau lebih-lebih di tubuh NU itu sendiri. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah Muslim atau Nahdien, anak muda di tubuh NU itu juga harus peka terhadap perubahan zaman. Peka terhadap perubahan zaman dan juga harus mampu meneropong apa yang akan terjadi 5 atau sampai 10 tahun yang akan datang. Apalagi NU hari ini menjelang 1 abad, 5 tahun yang akan datang, usia itu sudah 1 abad, artinya kita sudah memasuki abad kedua. Tantangannya juga sudah luar biasa sekali. Yasraf Amir Piliang itu beberapa tahun yang lalu sudah nulis buku Dunia yang Dilipat. Akibat dunia digital, kita hari ini yang berada di sini itu bisa menyaksikan apa yang terjadi di Eropa, di Amerika dan belahan dunia yang lain. Betapa dunia ini sudah dilipat. Menjelang 1 abad atau ketika NU masuk ke abad kedua, hari ini Facebook itu sudah membuat metaverse. Dan tadi dalam sambutannya Pak Jokowi menawarkan metaverse.
sesuatu yang baru, dan bahkan dunia digital yang ada hari ini pun kita hanya menjadi konsumen, penikmat dunia digital itu sendiri, belum menjadi produsen dari dunia digital itu sendiri. Pertanyaannya secara sosiologis, apakah kita ini bagian dari masyarakat digital, masyarakat digital, karena kita berada di ekosistem digital seperti yang dijelaskan oleh Rafael Kapuro, atau kita mau melihat dunia digital ini secara kritis begitu, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Susanna Zuboff, seorang profesor dari Harvard University itu. Dia menyebut dunia digital ini bagian dari surveillance capitalism. Jadi itu catatan-catatan kritis, dan Islam di tengah perubahan-perubahan ini mau ada di mana? Atau kita mau menawarkan apa? Lebih jauhnya kita mau menawarkan apa ke depan? Menjadi konsumen, menjadi produsen, atau seperti apa? Nah, epistemologi yang dijelaskan oleh Prof. Aswal tadi itu menjadi penting. Menjadi penting. Itu yang selanjutnya. Dan kemudian adalah soal apa yang menjadi tema NU hari ini, yaitu kemandirian warga. Ini problem yang sudah lama sekali dibahas dan sampai hari ini juga tetap menjadi problem yang tidak selesai-selesai, dan itu butuh energi dari anak-anak muda. Bagaimana mendorong kemandirian ekonomi warga NU itu sendiri. Beberapa orang pernah berbicara kepada saya, jika NU mampu menyelesaikan problem kemiskinan umatnya, maka 70% problem kemiskinan di Indonesia itu sudah selesai. Artinya memang organisasi ini harus menyelesaikan problem umatnya, dan dengan begitu Indonesia terbantu, pemerintah dalam hal ini akan terbantu secara otomatis. Lalu apakah NU dan negara ini akan bekerja sama mengentaskan itu atau berjalan sendiri-sendiri? Disinilah saya kira butuh pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan pemikiran dari anak-anak muda itu. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada para muktamirin wal muktamirat yang hadir pada diskusi sore ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada PW Lapesdam NU Lampung. Saya ucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih kepada Lapesdam NU, PP Lapesdam NU, dan juga kepada Pak Doktor atas berkenan mengisi diskusi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan mencerahkan. Kalau bingung itu artinya teman-teman para diskusan ini berpikir, kalau tidak bingung ya artinya tidak berpikir, kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan bingung semua. Tanda-tanda kebingungannya adalah tidak banyak yang mau bertanya. Itu artinya sedang bingung. Ini bagaimana masa depan dunia dan masa depan Indonesia menjelang NU 1 abad ini. Saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta pada kegiatan kali ini. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami panitia selama kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan bahwa Basdam Lampung esok hari juga akan melakukan diskusi prototype masa depan kader NU abad kedua. Jadi para peserta bisa hadir kembali besok di jam 12 sampai jam 4 sore. Terima kasih. Kemudian kami memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa panitia telah menyiapkan makan malam. Jadi kepada para peserta bisa mengambil nasi kotak yang telah kami sediakan. Terima kasih. Terima kasih.